dilaksanakan satu kali pada pukul 17 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin nomor 18. Ibadah Natal PWT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan Hari Ibu akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Desember 2022 pukul 16 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis pengurus PWGT Jemaat Rantepao. Poin nomor 19. Berita Jemaat Rantepao, puji dan syukur kepada Tuhan atas prestasi yang diraih oleh 1. PKPGT Jemaat Rantepao juara 1 Lomba Lagu Mars dan Himne PKBGT Se-Klasis Rantepao pada tanggal 3 Desember 2022 di Jemaat Kresik. 2. Paduan Suara Jemaat Rantepao juara 1 kategori C Lomba Festival Paduan Suara Natal kedua Kabupaten Toraja Utara. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tuhan dimuliakan. Poin ke-20. Ibadah Natal keluarga besar Hotel Luta dilaksanakan pada hari Senin 19 Desember 2022 pukul 11 WITA di kelompok pelayanan 3. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari diucapkan banyak terima kasih. Poin ke-21. Ibadah Natal kelompok pelayanan 1 Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 20 Desember 2022 pukul 17 WITA di rumah koordinator kelompok 1 atau Bapak Penatua Thomas Rataba. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin 22. Pelayanan pemberkatan nikah perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu 1. Saudara Gusti Putra Tulak dengan Saudari Rosida Uli Arta BR Lumbantorium Ruan akan dilaksanakan pada Kamis 22 Desember 2022 pukul 9.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kombah Klasis Kesu Maleno. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Desember 2022 pukul 12 WITA di Hotel Hiltra. Kedua mempelai dan orang tua mempelai mengundang Bapak Ibu, majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah perkawinan dan resepsi perkawinan kedua anak kekasih. 2. Saudara Dr. Valeriano Makai dengan Saudari Emma Magdalena T. SSI MSC akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Desember 2022 pukul 8.30 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Desember 2022 waktu pukul 12 WITA sampai selesai. Tempat di Hotel Toraja Prince. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 23. Pelayanan baptisan kudus anak warga Jemaat Rantepao
akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Anak warga Jemaat Rantepao yang sudah mendaftar yaitu 1. Agatha Ranggina Datu Padang, anak dari Bapak Made Wira Kristianto dan Ibu Reski Tasik. 2. Kresila Kondorura Makai, anak dari Bapak Valentinus Makai dan Ibu Maria Ayu Kondorura. 3. Engine Rio Lim Lazarus, anak Bapak Risa Lazarus dan Ibu Silkas. Pastoral kedua orang tua calon baptis dilaksanakan pada hari Jumat 23 Desember 22 pukul 10 WITA di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 24. Berita duka cita. Telah meninggal dunia 1. Bapak E.T. Sambo Karaeng atau Nenek Lorna pada hari Senin 12 Desember 2022 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok 1A. 2. Ibu Yuniarti Talantan atau Mama Wanda, anggota Jemaat Rantepao kelompok 5 pada hari Jumat 15 Desember 2022. Jenazah sekarang berada di Sa'dan, Sangkaropi. Majelis Gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam atas meninggalnya almarhum E.T. Sambo Karaeng dan almarhumah Yuniati Talantan. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-25. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 17 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin ke-27. Pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini Minggu 18 Desember 2022 dalam setiap jam ibadah Jemaat Rantepao diperuntukkan kepada panitia penabisan gedung gereja Toraja Jemaat Tandi Bulan Klasis Talung Lipu yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 2022. Atas perhatian dan dukungan warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 30. Informasi panitia Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 Jemaat Rantepao. 1. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022 dan Minggu 1 Januari 2023 untuk Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao setiap jam kerja. 2. Ibadah Jemaat Rantepao pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 18 WITA. Dalam ibadah tersebut
akan diisi dengan parade lagu-lagu. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita tenang, kita siapkan hati dan jiwa kita untuk berhimpun menghadap hadirat Allah. Haleluya, terpujilah Allah di tempatnya yang maha tinggi. Segala puji-pujian hanya baginya. Minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Keluarga Gereja Toraja. Memaknai kelahiran Yesus Kristus dalam persekutuan dan kehidupan keluarga. Mari menikmati hadirat Tuhan, menyembahnya dengan tuntunan tema Anak Allah dari Keturunan Daud. Untuk mengiringi pelayan firman, saya ajak kita berdiri. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Sang Juru Selamat kepada kamu sekalian. Kasih-Nya, damai-Nya menyertai kamu sekalian. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita bermazmur. Kita akan membaca Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca secara bergantian.
Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiringi Yusuf sebagai kawanan domba, Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percidraan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembarang pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Yesus
Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, berseru dalam pengakuan dosa kami. Sungguh, kami menyadari begitu banyak pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, melahirkan berbagai bentuk dosa, merusak kehidupan pribadi kami dan juga keluarga kami. Tuhan, kami sadar sepenuhnya tak ada yang dapat kami sembunyikan dari-Mu. Karena itu, saat ini kami datang mengakui dosa kami sebagai pertobatan kami. Perkataan kami tanpa makna, membentak, marah-marah, memaki, perbuatan kami tak menjadi berkat. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Sebagai pemuda, kami tidak sungguh-sungguh menata masa depan kami. Kami sering menjauh dari Tuhan, sehingga perbuatan kami melahirkan dosa yang merusak diri kami dan mendukakan hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita mempersiapkan persembahan kita sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil pundi dijalankan, kita akan menyanyikan Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Berkat yang Kau
berada dalam ruangan yang lebih besar di gedung pelayanan. Jemaat Rantai Pau akan membangun satu gedung pelayanan dan jemaat mendukung dalam pembangunan melalui Natura. Ini hasil ternak, tapi tidak banyak, hanya satu dari warga jemaat. Saya angkat-angkat, ini agak berat. Biasanya menjelang Natal dibutuhkan ini. Kalau di pasar saya membeli tidak kurang dari 150.000. Silahkan ditawar. Mau dilihat Kak, nanti bulu-bulunya kotor. Tapi ini bergerak-gerak ya Bapak Ibu. Mau dilihat? Ini nih. Ini, Pak. Ya, silakan ditawar. Berapa? Ada? Mau dilihat dulu? Silakan Bapak Ibu. Jangan sampai terbang. Ya, ini ya, cukup besar. Kalau kita ke pasar perlu naik sitor lagi, biaya lagi. Kalau di sini tinggal bawa pulang nanti ya. Silakan menawar. 100.000. 100.000 satu kali. Ada? Adakah? 100.000 satu kali? Satu kali, 1,5 kali? 2 kali? 100.000 2 kali? 2,5 kali? 3 kali? Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah, kami naikkan kepadamu pada saat ini. Karena kasih-Mu kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk mempersembahkan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami lewat persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan baik demi kelebaran firman Tuhan di muka bumi ini. Dan yang masih ada pada kami semua, mari Tuhan Engkau memberkati dan ajarkan kami senantiasa untuk selalu mengucap syukur di dalam seluruh kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Sempurnakan doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Baik saudara-saudara, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan sampai hari ini kepada kami dalam masing-masing tanggung jawab panggilan yang Tuhan karuniakan. Kiranya segala yang telah kami kerjakan diterima Tuhan sebagai persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu, memuliakan Engkau. Dan kiranya pun lewat peristiwa hidup yang kami alami sampai hari ini, terus membangun hikmat di dalam diri kami, semakin bijaksana dalam menatap kehidupan, secara khusus terus menaruhnya hanya di dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Terima kasih dalam tuntunan Roh Kudus kami boleh berjumpa, entah yang hadir di tempat ini ataupun yang ada di rumah, dalam persekutuan kami di hari ini. Kami akan mendasari persekutuan ini dengan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon, bersabdalah dalam tuntunan Roh Kudus, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terdapat dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sabda Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Kurre semangat puang. Dari keempat bacaan kita hari ini, kita akan merenungkannya dalam tema anak Allah dari keturunan Daud. Anakna puang matua dadi ludiomai Daud. Saudara-saudara, teknologi itu menjadi kekinian kita hari ini. Hampir-hampir semua orang yang hidup hari ini tidak bisa melepaskan dirinya dari apa yang disebut teknologi. Demparaka ibu-ibu indete tak enak pakai kompor gas di rumahnya. Masih ada? Paling tidak yang tanya kompor gas pakai rice cooker, dispenser, apa toh? Ya pokoknya segitu-gitunya. Untuk ibu-ibu, untuk generasi muda, masih adakah di sini yang tidak punya akun media sosial? Mesti semua kita punya. Itulah kekinian kita. Bahkan kalau kemudian kita meminjam teorinya, misalnya teori generasi, kita kan yang lahir di atas tahun 80-an itu disebut generasi milenial. Artinya kita juga tidak bisa mengatakan yang lahir di bawah tahun 80-an berarti generasi kolonial. Tidak bisa. Pokoknya kita yang lahir di atas 80 itu milenial. Yang sebelum kita itu ada macam-macam istilahnya. Ada baby boomers, ada generasi X, lalu kemudian generasi Y. Kita itu 80 ke atas, lalu Z dan seterusnya. Ada generasi Alpha. Maksud saya adalah makanan kita hari-hari, entah yang sudah berumur 50 tahun ke atas atau masih di bawah 30 atau malah mungkin yang 10 tahun seperti adik-adik kita tadi, yang disebut IT itu, teknologi informasi itu menjadi makanan menu hari-harian kita. Tidak bisa tidak kita melepaskan diri dari itu. Tidak ada di antara kita yang hadir mungkin, tapi kemungkinan besar 90% semua kita sudah punya Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok dan seterusnya. Yang paling tua di sini saya kira ada Bapak di sebelah kanan. Dalam penglihatan saya mungkin ada lagi yang lain. Tapi kira-kira mitandaira kira-kira mbak itu disanga IG. Nado-nado bang hari. Mitandaira kira-kira kiri kuat telepon. Nah tandai pasti.
Tapi yang nadiko WhatsApp, Twitter dan seterusnya, TikTok dan seterusnya agak sulit. Tapi kita generasi muda hampir itu menjadi harian kita. Jam, detik, menit itu menjadi konsumsi dan kebiasaan kita. Bahkan dengan kemudahan teknologi informasi sekarang, hampir tiap jam ada begitu banyak informasi yang sampai ke peralatan kita dengan macam-macam modelnya. Ada informasi yang menyenangkan melalui video, berita, story dan macam-macam. Tapi ada juga berita yang menjengkelkan dan mungkin membuat kita makani-kani. Yang paling viral beberapa minggu ini, musti demik intir itu TikTok na Rita Bangamo. Tenakua latama mau bulan 12, lantiromi ki status na perantau dinginnya Toraja. Pasti ada di antara kita yang sudah melihat itu. Dan ternyata apa yang dia sampaikan di TikToknya itu membuat orang ada yang memang kedinginan, ada juga orang yang kepanasan. Bahkan si Bali-Bali Bang mau lalu, saya suka beberapa istilah yang dia sampaikan oleh si Rita ini. Den nakua beke, den nakua sesek, den nakua apa kita maksud, den nakua nyenye, apa isangan nyenye, den nakua mama saja. Macam-macam. Lalu ada orang yang membalas dan mengatakan nyinyir, manini, dan tadi sore atau bukan tadi sore, tadi siang kayaknya saya melihat ada lagi status TikToknya, video TikToknya seorang anak muda yang juga membalas TikToknya si Rita Bangamo ini. Itu sifatnya informasi. Informasi yang Bapak Ibu baca, yang saudara-saudara baca setiap hari, apapun bentuknya, mau dalam bentuk story, video, atau berita dan macam-macam, bisa mempengaruhi pikiran kita, bisa mempengaruhi hati kita, juga bisa mempengaruhi keputusan dan tindakan hidup yang akan kita pilih. Itu sifat informasi. Dan itu kita. Apapun informasi yang kita dengar di sebuah perenungan Natal, khusus kita generasi muda kan, yang membentuk kita sekarang itu adalah media sosial. Bagaimana kita menentukan jati diri dibentuk oleh informasi yang kita baca di media sosial kita. Standar untuk menentukan siapa kita, kebaikan kita untuk generasi milenial itu hampir-hampir didrive oleh informasi yang kita konsumsi tiap hari. Misalnya katakanlah hampir-hampir semua kita generasi milenial yang terkait dengan internet itu menentukan sesuatu itu mau dikatakan bagus atau tidak ya karena informasi yang kita baca. Misalnya hampir-hampir sekarang hampir semua orang tidak suka dengan yang disebut kalau kulitnya berwarna hitam. Nah porai kenanya tu kulitnya mabusa ya moto ya tulan TikTok dan nasang moto skincare, serum, apa siapa toh? Pokoknya dipakai kena dikua semua ini kelihatan sempurna berdasarkan media informasi yang kita baca. Biasa kukua makanya masor roli mau tu tahu ditiro malotong. Tiro bang kilale bang ini atau mimali jomai banomi pempirang komi mak kaca. Tu kita yang masih belum punya pasangan. Paling tidak penduam pentalun sahabat saya nggak mengkacai cila. Saya nggak mengkacai lipstick. Saya nggak mengkacai pakaian. Ya to miturun domai motor mini ada meyoto musti micoba. Mitole pak. Tak syara karena kiru na iri angin ni na teh. Mak dokok ini na alang gereja musti ditoleh melalui HP. Cantik siapa rakate. Tapi bagus sekarang ya karena ada masker yang bisa menutup beberapa celah jadi ini jerawat atas sidi. Kira-kira. Kita tidak mau kelihatan tidak sempurna itu didrive oleh media informasi yang kita baca. Sampai dengku paningon nih kukua. Tolonglah ini para perempuan kalau mempercantik diri, tolong jangan hanya wajah yang dipercantik. Percantik semua. Sabak den tu lindo naman nama busa, ya tu senga-senga ana bolong. Susi bangami para atau bonga ulu. Ulun naman nama busa. Ya tu senga-senga ana wae. Itu karena apa? Karena kita didrive oleh yang disebut tadi informasi. Adakah yang jelek yang menginformasikan yang kita baca di media sosial kita? Hampir tidak ada. Semuanya menuntut kita perfeksionis. Informasi itu yang saya sebut. Sebuah informasi itu sangat gampang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, juga mempengaruhi tindakan kita. Nah, apa yang kita baca tadi juga seperti itu. Sebuah sifat informasi itu sangat gampang mempengaruhi kita. Misalnya
di Rantepau ini kan sudah ada informasi yang saya baca 1 bulan kayaknya yang lalu atau belum, ada KFC di situ toh. KFC di apa sih? Karasik. Pasti dia mau komindete malerek ya toh? Malerek ya malesa uraka. Maksudnya malesau KFC tanya malesau. Informasi itu membuat orang begitu berlomba-lomba umbarasus itu di sana KFC. Oh ternyata duku bang siari paling di palakoi tarigu. Sampai apa? Nah ternyata seperti itu. Itulah berita. Kalau beritanya menyenangkan pasti mempengaruhi batin kita. Ya kalau kita teleponan dengan keluarga di tempat jauh, orang tua saya jauh, saudara-saudara saya juga jauh. Tapi dengan hanya mendengar berita mereka baik-baik saja, itu memberi imun. Tapi ketika mereka sakit, meskipun sebenarnya hanya demam, itu juga mempengaruhi imun. Bayangkan kekuatan the power of information itu. Hebat sekali. Itu juga yang terjadi dalam bacaan kita. Sebuah informasi yang didengar oleh Ahaz mengancam kehidupan Yehuda dan Yerusalem. Dalam kitab Yesaya 7 yang kita baca. Kalau kita baca dari ayat 1 itu menarik. Disebutkan ada Resin, Raja Aram dan Pekah yang melakukan katakanlah sebuah kesepakatan, kesatuan, persekutuan untuk menyerang Yerusalem. Israel, Yehuda yang sedang dalam melakukan penyerangan kepada Yerusalem di ayat 1 sampai 2. Beberapa percobaan yang dilakukan oleh Raja Resin ini bersama dengan Pekah Raja Israel menyerang Yerusalem ternyata gagal. Kalau kita membaca ayat 1 dalam pasal 7. Tapi ketika informasi bahwa Aram telah berkemah di Efraim, jadi kira-kira Yerusalem dan Efraim itu jaraknya katakanlah sekitar 30 sampai 40 km. Nah bayangkan, sebelumnya mereka sudah menyerang kota ini, tapi tidak berhasil. Tapi ketika informasi yang datang bahwa Raja Aram itu sudah berkemah di Efraim, artinya berkemah menetap tinggal. Yang kita baca kemudian di ayatnya yang sampai 1 sampai 2 itu dalam pasal 7 menakutkan mereka. Ahaz dan rakyat hatinya gemetar seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Mereka sangat ketakutan, matumbai. Tentu dari sisi perlengkapan perang mereka tidak sebanding. Jauh dan jumlah juga mereka lebih banyak bahkan semakin dekat. Lalu dalam kegelisahan, dalam ketakutan, Yesaya datang mengatakan, jangan takut, janganlah hatimu kecut. Pasal 7 ayat 4. Bahkan di ayat 10 sampai 11 Tuhan menegaskan kepada Ahaz supaya kalau kau tidak percaya, kau kujaga, minta kau tanda yang meskipun dari dunia orang mati pasti kukasih kau. Kan kira-kira begini Bapak Ibu. Sudah berkali-kali ini Raja Aram menyerang, tidak tembus. Lalu ketika Efraim, mereka berkemah di Efraim, kok jadi takut? Nah itu menarik. Waktu berkali-kali diserang, Ahaz dan rakyatnya tidak gemetar. Tapi ketika sudah berkemah, ancaman bahaya itu mendekat, jadi ketakutan. Lalu Tuhan katakan jangan takut, bahkan kalau kau merasa bahwa kurang penjagaanku padahal kau sudah buktikan dengan berkali-kali diserang, minta kau tanda. Ku kasih kau. Tapi Ahaz tidak mau. Ini menarik. Tuhan tahu keadaan hati dan pikiran Ahaz bersama rakyatnya kumua matakuk mula mate. Takut mau dihancurkan dan seterusnya. Lalu dia datang dan meneguhkan. Mereka dalam ketakutan, Tuhan datang. Nah tandai kumua matakuk tinde Ahaz. Yang matona saya itu Yesaya. Nah tandai kumua kuatir liu mula mate. Saya itu Tuhan. Tuhan tahu itu. Misanga kemudian natu nanai puang tampiang komi. Tidak. Tidak ada itu. Apapun kondisi hati, pikiran, kegelisahan, natandai puang kumua marasan tinde tau mabanda penanna. Marasan tinde tau mabanda apa tangaranna dengan apa saja. Tuhan tahu itu. Yang lebih penting lagi, natandai puang keden bahaya dan bencana yang menghampiri, lalu dia datang dengan firman-Nya mengatakan, jangan takut. Saya membaca firman ini lalu mengingat seorang ibu tetangga di kampung. Anak pertamanya itu seumuran saya, sama dengan saya. Mereka juga punya saudara, 5 bersaudara ini anak pertamanya. Waktu kami belum sekolah, kenanu latama makan kapang SD kita aku salah.
bapaknya ini ibu meninggal. 4 adiknya, dia anak pertama laki-laki seperti saya, 4 berikutnya itu perempuan semua adiknya. Dan orang ini tidak punya tanah. Mereka selama itu hidup hanya menggarap tanah orang, jadi buruh tani, lalu kemudian dari situlah mereka hidup. Bahkan tahapan nama sekolah yang seumur dengan saya, bapaknya meninggal. Lalu semua orang mengatakan, bengkan tuana kami, tuadinna bitti'na dan seterusnya kibawai. Tapi ibu ini mengatakan begini, tidak. Kalau Tuhan menyatakan berkatnya melalui kehadiran ke-5 anak saya, maka tidak mungkin dia meninggalkan kami meskipun bapaknya sudah meninggal. Itu bahasanya ini ibu ini. Dan karena itu keputusannya, dia tidak meninggalkan kampung itu ketika suaminya sudah dikubur, tetap dia melanjutkan jadi buruh tani, membesarkan ke-5 anaknya dan tidak bersuami lagi. Ya ton nabi sama masikola tinde Pak Bungana masuk SMP, saya ingat sekali. Lalu kemudian natambah itu neneknya yang di kampung namanya Kopalopo, nakampai tiampona. Dia menjaga, dan ibunya ini pergi ke Kalimantan menjadi pembantu, pergi ke Kendari juga di daerah Bombana menjadi pembantu, di mana saja untuk menghidupi ke-5 anaknya tanpa bantuan dari siapapun. Dan hebatnya adalah dalam yang diprediksi orang, tidak mungkin anaknya ini jadi, tidak mungkin sekolah itu terbantahkan. Anak pertamanya kemudian sekarang menjadi pegawai Bomak di Kalimantan. Anak keduanya juga menjadi seorang pegawai di perusahaan di Kalimantan. Anak ketiganya di Morowali. Dalam rentan waktu 20 tahun lebih, dia memelihara dan menaruh kepercayaan aku semua. Anaknya anak puang, kalau saya ini anak Tuhan, bahaya sekalipun untuk membesarkan anak-anakku ini, tidak mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Jadi ini anaknya 5 orang. Percaya dia. Oke, apa mau laki putuo? Mate mutu papa anak. Tidak ada mi apa-apa. Katakanlah hopeless sekali kalau dalam kacamata kita. Dia seorang ibu sendirinya, tapi memutuskan tidak menikah lagi dan membesarkan ke-5 anaknya. Yang terhebat menurut saya adalah ketika dia kembali menjadi buruh tani di kampung, sekarang dia sudah mampu membeli tanah untuk dikelola berkat anak-anaknya. Tapi ketika dia masih menjadi buruh tani, yang nama pengucapan syukur tu kombongan, orang yang punya mungkin 1 hektar memberikan persembahan syukurnya 1 karung, dia sampai 5 karung, padahal hanya buruh. Untuk mengatakan bahwa natandai ya puang tuh keadaan, dan dia tahu bagaimana menuntun untuk semua masalah-masalah itu. Orang ini alami itu, dan dia menyaksikan itu. Atau kisah yang kedua, seorang keluarga yang anaknya cuma 1. Lalu suatu hari anaknya ini pergi membawa barang, jatuh dan pincang, kakinya patah. Dan semua orang mengatakan, sudah 1 anaknya, kasihan lagi, sudah pincang, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi orang tua ini mengatakan, oh tidak. Dalam keadaan anak saya yang pincang ini, patah kakinya, pasti Allah tetap mencintai dan mengasihi kami. Benar, anaknya cuma 1. Dan sebulan kemudian di kampung itu semua anak laki-laki wajib militer. Semua anak laki-laki di kampung itu harus pergi berperang. Hasilnya apa? Anak ini karena patah kakinya tidak pergi perang. Apa hasilnya? Semua pemuda lain yang pergi perang tidak ada yang pulang dengan selamat, mati semua di medan pertempuran. Bapak ini mengatakan, ya Tuhan tahu anak kami cuma 1. Kalau dia tidak pincang, tentu dia juga kami tidak punya lagi anak. Bayangkan, natandai ya puang kumua, apa kegelisahanmu, apa tujuan hidupmu. Jadi kalau kau gelisah, natandai ya puang matoto. Apapun kondisi kita sekarang, Tuhan tahu itu. Kalau hari ini kita lagi kurang-kurang bagus ekonomi, kesehatan, keluarga, jangan ragu kumua kapabang tu puang. Tidak ada itu. Yan naden napa mika taku do mika lupai kumua ma adorian tu puang. Kalau ada di antara kita yang takut sudah usia tua tapi belum sukses mapan dan lain-lain, lalu takut akan masa depan, itu sebenarnya keliru. Takut tidak dapat pekerjaan padahal kita sudah selesai kuliah. Takut tidak dapat pasangan padahal kita sudah berumur. Nah, ini kan menarik. Mohon maaf sama perempuan, tapi ini candaan saja. Ya adek itu perempuan, yang usia SMP, SMA jual mahalnya itu luar biasa.
Yang nadenton odo-odo apakah basaran telepon odo-odo? Apa? Lagi kira-kira merayu-rayu. Nah ditelepon kami, siapa sih? Mengganggu bangku iko. Dan seterusnya. Tapi yang nama aku lihat moto jawabannya turun. Siapa ya? Yang umur 40 mana denton odo-odo siapa-siapa saja. Kela bibang kela paloko alabang. Dan seterusnya. Misalnya wanita yang tandai pong matua aku mau jomblo mau komi. Tidak. Apalagi dia itu jomblo karatan. Nah tandai bang saya puang tuh aku mau jomblo tuh jo. Tapi kan yang mi jomblo nakaratan mau jangan pasang standar terlalu tinggi. Kampai itu nah dari karatan menjadi jomblo lumutan. Apa itu ke lumutan. Tapi ketika Tuhan sudah mengatakan begitu sama Ahaz, ku tandai kegelisahanmu, datang firmanku melalui Yesaya, minta ku tanda. Ahaz tidak mau mendengar. No kamperangi. Dalam pembacaan beberapa dokumen ditengarai, mengapa dia tidak mendengarkan berita Tuhan dari Yesaya? Karena ternyata Ahaz sudah mengikat perjanjian dengan Asyur. Kira-kira maksudnya kerajaan yang lebih kuat. Nasatuan tu Asyur, sebuah kerajaan yang lebih besar dari kerajaannya daripada Nasatuan tu apa napokada pengmatua. Padahal harusnya dia sudah punya referensi. Sudah beberapa kali diserang sebelumnya, tidak tembus. Lalu hanya karena dia berkemah di Efraim, kok kemudian Tuhan tidak mampu menjaganya. Tapi Ahaz tidak mempercayai apa penjagaan Tuhan, lebih percaya pada penjagaannya Asyur. Karena itu Yesaya kemudian bernubuat di ayat 14. Kalau Ahaz tidak mau percaya kepada berita firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bertindak dengan caranya sendiri. Kan kira-kira lantang Ahaz na lebih sora tu pengamatua laun tunduina. Ini sudah sangat dekat. Nah dalam teologi perjanjian lama Bapak Ibu, raja itu kan pada saat yang sama adalah simbol dari kehadiran Tuhan bagi anak-anaknya. Untuk menjaga, melindungi, menegakkan kekudusan, memberi rasa aman dan lain sebagainya. Tapi bayangkan, dia disimbolkan sebagai kehadiran Tuhan yang akan menjaga, dia disimbolkan sebagai kehadiran Tuhan yang akan melindungi dan memberi rasa aman, tapi dia sendiri sebagai simbol kehadiran Tuhan yang dalam ketakutan. Makanya Yesaya menubuatkan, kalau kau sebagai simbol kehadiran Tuhan sudah tidak memberi perlindungan, rasa aman, penjagaan bagi umatku, sudahlah, aku sendiri yang akan membangkitkan pahlawanku, orang yang kuurapi dan seterusnya. Itu yang dinubuatkan dengan istilah anak laki-laki dan akan menjadi Immanuel, tetap dari keturunan Daud, tapi dengan proses dari seorang perempuan muda yang mengandung. 14 dan 15. Laki-laki yang akan dilahirkan adalah dia yang menjadi penanda bahwa melalui kehadirannya Allah menyatakan menjaga kita, melindungi kita dan bersama-sama dengan kita. Kan Ahaz tadi harusnya menjadi simbol bahwa Allah bersama dengan mereka, tapi dia tidak mampu dan tidak mau mendengar. Nah kami Tuhan, saya sendiri yang akan membangkitkan laki-laki yang akan menjadi tanda semua orang tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Apapun bencana, apapun bahaya, dan di antara kita laki-laki akan dilahirkan. Nah laki-laki siapa itu? Itulah yang diuraikan dengan baik oleh Matius di pasal 1 dan pasal 2 yang kita baca tadi. Bahwa berita yang dinubuatkan Yesaya itu sudah terjadi dalam kelahiran Yesus. Nama Yesus itu kan bisa berarti seperti Yesaya, Yahweh adalah keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tepat seperti yang dinubuatkan Yesaya dalam ayat 15. Menolak yang jahat dan memilih yang baik. Dan itulah yang kemudian Yesus deklarasikan selama hidupnya di bumi. Dia mendeklarasikan kehadiran Allah melalui kuasanya yang mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan, membela mereka yang terpinggirkan, mengajar dan lain-lain. Kan ketika Ahaz dan rakyatnya takut, jelas mereka takut tidak makan. Mereka takut mati. Mereka takut tidak punya apa-apa. Nah dalam kehadiran Yesus yang laki-laki yang dilahirkan dari perempuan muda itu, memang dia mendeklarasikan bahwa dengan kehadirannya orang yang lapar bisa makan, orang yang sakit bisa sembuh, orang yang mati bisa dibangkitkan dalam kehadirannya. Dan itulah tanda bahwa Allah bersama dengan kita ketika dia bersama-sama dengan kita. Semua yang ditakuti dan menjadi ancaman bagi manusia itu, nah selesaikan di tangannya Yesus.
Kehadirannya memberi rasa aman bagi semua pengikutnya, dan tentu sampai hari ini kepada kita juga. Tapi tidak berhenti di situ. Paulus dengan sangat gamblang menggambarkan posisi Yesus yang disebutnya menurut daging dari keturunan Daud, Roma 1 ayat 3, tapi dalam roh disebut sebagai anak Allah melalui deklarasi kebangkitannya dari kematian. Orang sering bertanya begini, mengapa Tuhan Yesus itu, Tuhannya orang Kristen itu harus lahir dan harus mati? Kayak kurang kerjaan saja itu Tuhan. Mengapa begitu? Itulah deklarasi. Jadi ketika Tuhan lahir, lalu kemudian mati dan bangkit, kan yang dia mau katakan kepada semua yang percaya kepadanya, bahwa sayalah Tuhan yang peduli. Sejak dari dalam lahir rahim ibumu, ketika engkau ditenun, kasihku, kuasaku ada di sana. Bahkan ketika kau mati pun, saya juga ada di sana. Di dalam kubur pun, di dalam liang kematian, saya juga bersama-sama dengan kau. Artinya, dari sejak kita masih dikandung sampai di dalam kematian pun, naraka taruh ki puang, dalam taruh ki pelukan kasih dan kuasanya. Dan itu adalah pribadi anak Allah yang di dalam Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mengapa harus lahir dan mati? Jelas sebuah deklarasi kealahan bahwa sejak semula dia bersama-sama dengan kita, bahkan di dalam kematian pun dia tidak abai. Dia hadir di sana bersama dengan kita. Dan kalau saya percaya kepada pribadi ini, kepada pribadi Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, betul saya mati. Percaya kepada Kristus anak Daud ini, betul saya mati. Tapi seperti Kristus yang mati dan bangkit, maka saya juga akan mengalami hal yang sama. Apa itu? Bangkit. Nah, itulah Tuhan kita yang berasal dari keturunan Daud, yang juga adalah anak Allah dalam roh, yang dibuktikan dengan kebangkitannya. Bahwa dengan iman kepada anak Allah, kita semua telah menjadi anak-anak Allah yang akan sama dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Karena itu, ke depan ini ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi. Secara khusus Desember ini kan begitu banyak hal yang kita hadapi. Ibu-ibu di bulan Desember ini tentu menyenangkan. Kenapa menyenangkan bagi ibu-ibu? Sabak langgara gayomu kue kering 5 jenis, paling kurang 10 toples. Bagi anak-anak ini juga momen untuk dapat baju baru, celana baru dan seterusnya. Tapi untuk bapak-bapak bulan Desember itu sakit kepala. Sabab ibu-ibu nuntut pengeluaran bertambah, tapi penghasilan tidak bertambah. Jadinya bagi anak-anak dan ibu-ibu, ya Natal itu menyenangkan, tapi bagi bapak-bapak kayaknya harus berpikir erat dan seterusnya. Apalagi dalam prediksi para ekonom dunia, tahun depan itu katanya resesi ekonomi melanda. Mungkin ada yang lebih hebat dari sekadar resesi ekonomi. Mungkin lebih hebat lagi dari corona yang membuat kita lumpuh total 2 tahun atau lebih. Dan mungkin ada bencana lain yang tidak kita duga, yang sangat bisa memporak-porandakan kehidupan. Tapi hari ini kan Tuhan sudah bilang dalam rohnya, sebelum engkau tahu bencana dan melahirkan ketakutan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena Kristus yang menjadi penyelamat itu, jangankan bicara soal makan minum dia menjaga, jangankan bicara soal pangan dan papan dia menjaga, soal kematian pun dalam dosa dia menjaga dan menembus kita dari sana. Itu pengakuan kita Gereja Toraja bab 3, 4 dan 5. Manusia penebusan dan pengudusan. Nah, kalau Tuhan Kristus anak Daud ini sudah mendeklarasikan bahwa kematian yang menjadi ancaman terbesar manusia itu sudah dikalahkan, harusnya dalam rohnya kita menjadi orang yang teguh, kokoh. Betul begitu banyak prediksi, betul begitu banyak ancaman, betul begitu banyak sesuatu yang tidak mengenakan, tapi saya menaruh kepercayaanku, hidupku di dalam kuasa dan kasih-Nya, karena Dia lebih tahu apa saya dan siapa saya. Apa sake komi puang tontong komi siria kamar rampasan. Amin.
kita disiksa menghapus dosa kita. Mengapa? Kalau berkat Allah sudah dilaksanakan ratusan juta bahkan miliaran membuat jalanan baru ketika ngomong kita lihat-lihat akhirnya berkat Allah ini hancur. Apakah kita akan terima masuk surga kali ini? Jadi tolong pendeta-pendeta mendoakan pemerintah supaya dia aktif memantau jalanan. Tidak boleh berlomong-lomong. Sedang baru kalau kita potong. Kenapa kalau hanya semen 1 kilo kita beli kendel? Ya, kasihan ini katanya kebaru itu seperti kubangan kendel. Terima kasih. Baik, kita mendoakan supaya pemerintah boleh tahu untuk tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau boleh dalam pemilihan nanti orang-orang yang mau menjadi pejabat masukkan pernyataan. Saya akan aktif memantau wilayah kerja saya sebab kita lihat mereka dituduh saya di kantor. Bagaimana rakyat mungkin dibaktikan menurut saya. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami telah belajar dan diajar oleh Tuhan bahwa melalui kehadiran Kristus yang telah dinubuatkan sejak mulanya menjadi penyelamat bagi kami, menjadi juru selamat bagi kami, yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan, kami pun diteguhkan untuk terus percaya bahwa hidup kami mungkin penuh dengan berbagai tantangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi ketika kami menaruh harap, percaya seutuhnya kepadamu, kami percaya kami akan tiba pada gerbang kehidupan yang telah Engkau nyatakan sejak mulanya kami disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan dimuliakan dan teruslah berkarya dalam Roh Kudus. Kami diteguhkan untuk terus setia bersama berjalan dengan Kristus. Kami berdoa untuk pelayanan yang akan dikerjakan oleh jemaat Rantepao, pelayanan perkawinan. Ada saudara Gusti Putra Tulak dengan saudari Rosida, juga ada saudara Valeriano Makai bersama dengan saudari Emma. Kiranya Tuhan berkenan menolong semua rencana pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan baptisan kudus pada tanggal 25 Desember 2022. Tuhan berkenan menolong segenap majelis gereja bersama dengan keluarga, pelayanan ini berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Ete Sambo Karaeng, juga keluarga almarhumah Yuniarti Talautan. Tuhan berkenan menghibur segenap rumpun keluarga yang berduka. Kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Kiranya semua upaya yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan, dan tentu harapan ini boleh jadi karena Tuhan yang berdaulat. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkenan menolong. Kami berdoa untuk semua kami yang hadir. Kami punya harapan, kerinduan, keluarga. Tuhan berkenan menolong semua kerinduan, juga pergumulan kami dan keluarga kami, sehingga kami senantiasa percaya dan yakin bahwa Tuhan berdaulat atas semuanya. Kami berdoa jika sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami ketika persekutuan kami selesai. Mohon Tuhan menolong kami. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Karena doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru
kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh, datanglah Immanuel. Pergilah dan beritakanlah bahwa Yesuslah anak Allah keturunan Daud sang juru selamat dunia. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk menutup seluruh rangkaian kebaktian kita pada malam hari ini, saja kita menyanyikan Keluarga Hidup Indah Bila Tuhan di Dalamnya. Demikianlah kebaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas keteduhan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Amin.